Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ayu Chandra Devi, NIM 19314175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian fertilitas. Jadi, fertilitas adalah hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Lalu, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan bahwa banyaknya bayi yang lahir hidup. Jadi, fertilitas merupakan jumlah dari anak yang dilahirkan dalam kondisi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrudin Jamil, NIM 193141074 dari Prodi PGMI kelas 3C. Di sini saya dari kelompok 5 mendapatkan bagian untuk menjelaskan pada pokok sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian COVID-19 atau yang biasa kita sebut itu dengan corona. Nah, bab ini kan kita membahas tentang fertilitas atau angka kelahiran pada masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum menginjak pada hal tersebut, tentunya kita harus mengetahui apa sih COVID-19 itu. Nah, COVID-19 atau yang biasa kita sebut corona adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus itu sendiri adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Nah, pada tanggal 30 Januari tahun 2020 kemarin, WHO mengumumkan wabah sebuah coronavirus baru atau COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia tak terkecuali yang berada di Indonesia. Nah, untuk menghadapi COVID-19 ini diperlukan kesiapan dan tanggapan yang bersifat kritis seperti memperlengkapi tenaga kesehatan dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dengan informasi prosedur dan alat yang penting seperti masker dan hand sanitizer agar dapat aman dalam bekerja. Nah, di Indonesia sendiri menerapkan social distancing, di mana antara satu orang lainnya itu diberi jarak kurang lebih 1 meter. Nah, juga untuk beberapa sekolah dan beberapa pekerjaan itu diliburkan atau diberi cuti. Nah, tentunya hal tersebut akan berdampak negatif atau berdampak buruk pada pendidikan dan ekonomi masyarakat, khususnya pada negara di Indonesia ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut pada materi berikutnya. Saya Kamelia Rizky dengan NIM 193141093 akan menyampaikan terkait dengan fertilitas atau angka kelahiran pada masa pandemi COVID-19. Mengutip pada CNN Indonesia bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat dengan BKKBN memperkirakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini ada sekitar 500.000 kelahiran yang tidak terencana. Angka kelahiran ini juga didukung dengan angka fertilitas yang tinggi di Indonesia, yaitu 2,4 dalam 10 tahun terakhir. Program keluarga berencana yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak dulu dapat dikatakan terancam gagal. Hal tersebut terjadi karena akses layanan masyarakat terhadap alat kontrasepsi dan juga layanan kesehatan yang semakin terbatas. Virus corona banyak membuat keluarga takut untuk datang ke fasilitas kesehatan yang umumnya dipenuhi dengan pasien COVID-19. Selain itu juga, kesehatan Indonesia kini lebih tertuju kepada pasien COVID-19. Di sisi lain, fasilitas kesehatan banyak yang tidak membuka layanan dan dapat diperkirakan selama pandemi COVID-19 ini ada 30% puskesmas yang tidak aktif dan hanya 19,2% saja posyandu yang memberikan pelayanannya.
Baiklah, di sini saya Doti Nur Pratama Saputri, NIM 19314141096 sebagai pemateri 4. Di sini saya akan menyampaikan penyebab meningkatnya angka kelahiran di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kelahiran yang tidak direncanakan melonjak pada masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini diakibatkan karena adanya PSBB yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan alat kontrasepsi, sehingga para pasangan suami istri mengabaikan program KB. Menurut Kepala BKKBN, Dr. Hastowardoyo, SPOGK, dilansir dari Klik Dokter, terjadi penurunan tingkat penggunaan alat kontrasepsi sebesar 10%. Jika kehamilan tidak direncanakan ini terus melonjak dan tidak terkontrol, maka menimbulkan masalah-masalah baru seperti kesehatan ibu yang rentan karena adanya virus COVID-19 ini, kemudian juga masalah finansial, di mana banyak sekali masalah keuangan keluarga yang sedang buruk saat ini. Untuk mengatasi permasalahan kelahiran ini, disarankan untuk para pasangan suami istri tidak mengabaikan program KB dan tetap memakai alat kontrasepsi, serta mengetahui masa subur istri. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya kehamilan yang tidak direncanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.